Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan kejelasan nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Sebanyak 51 pegawai KPK dipastikan akan diberhentikan, sementara 24 pegawai lainnya masih dimungkinkan untuk mengikuti pembinaan. Keputusan ini diambil usai rapat pimpinan KPK bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Selasa kemarin. Ke-51 pegawai terpaksa diberhentikan karena memiliki rapor merah dari tes wawasan kebangsaan. Pada saat setelah selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lolos, ya yang bersangkutan juga tidak bisa diangkat jadi ASN yang 24. Nah, yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Wadah Pegawai KPK menyatakan kecewa dengan keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka menilai pimpinan KPK dan BKN tidak mematuhi instruksi Presiden soal dasar pemberhentian seseorang. Pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden dengan tetap memberhentikan pegawai KPK baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASN. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang diwakili oleh ICW meminta Kapolri memberhentikan Ketua KPK Firly Bahuri dari kepolisian. ICW menilai ada beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly, salah satunya pembangkangan terhadap Presiden Joko Widodo terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes kebangsaan. Sudah lebih dari 7 hari, perintah Presiden jelas sekali mengatakan tidak boleh ada pemberhentian 75 pegawai KPK, tapi sampai hari ini tidak ada produk hukum untuk membatalkan surat keputusan penonaktifan atau pemberhentian 75 pegawai KPK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar hasil tes kebangsaan kepada pegawai KPK tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai yang tak lulus tes. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Persoalan tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK menuai polemik karena dinilai ada kejanggalan dalam materi tes, sehingga ada 75 pegawai KPK yang tak lulus tes. Wadah Pegawai KPK menduga ada pelanggaran HAM dalam tes ini dan melaporkan hal ini ke Komnas HAM dengan menyertakan dokumen catatan fakta-fakta yang terjadi dalam tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK. Hal-hal yang menyerang kepada privasi, menyerang kepada hal-hal yang bersifat seksual dan juga masalah beragama. Dan itu sangat tidak pantas sekali dilakukan dan itu berbahaya sekali. Berikut juga saya ingin menyampaikan bahwa hal yang berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, yang saya yakin itu hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN segera diterapkan. 1.271 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan akan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni mendatang. Sedangkan pendidikan untuk ke-24 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dimulai pada Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.